pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dengarkanlah nas pembimbing dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tuhan Yesus, kami datang mengaku akan segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu, ya Tuhan Allah. Di sementara kami dalam penghayatan minggu-minggu sengsara, terkadang kami selalu melakukan hal-hal yang tidak berkenan di pemandangan mata Tuhan. Keakuan, amarah, kesombongan diri itu masih melekat, nampak dalam bagaimana sikap kehidupan keseharian kami, di mana kami pergi dan berada. Akan segala keterbatasan kami dalam menghadirkan kehendak Tuhan. Olehnya kami tertunduk di hadapan-Mu sambil kami memohon belas kasih-Mu, menuntun kami untuk sadar dan bertobat, dan biarlah kiranya pengampunan layak bagi setiap kami. Ya Tuhan Allah, dengarkanlah pengakuan dosa setiap kami, sambutlah kiranya setiap kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. 3 ayat 4-5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulang, dipukul dan ditindas Allah, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia dilumpuhkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudaraku, marilah kita mendengarkan firman sebagai ajakan untuk mengikuti Yesus Kristus di jalan sengsara dalam Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Sekali lagi dalam Injil Markus pasal 13 ada 2 perikop pembacaan, baik Allah akan diruntuhkan dan permulaan penderitaan. Firman-Nya tertulis demikian. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang murid-Nya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Untuk mengikuti Yesus Kristus di jalan sengsara, mari kita memuji Tuhan. Hidung Jemaat 300. Aku Ya Tuhan Allah, saat ini kami akan menyambut, mendengar dan membaca firman Tuhan. Hati kami telah siap memohon Roh Kudus menguasai kehidupan setiap kami, agar pembacaan dan pemberitaan firman
Tuhan kami Yesus Kristus. Sakaria pasal 9 ayat 9 sampai ayat 10, dan dalam surat-surat Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11, dan dalam Injil Matius 27 ayat 27 sampai ayat 40. Sakaria 9 ayat 9 dan 10. Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, Raja datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberikan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah yang sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah. Injil Matius pasal 27 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Sekali lagi dalam Injil Matius pasal 27 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-44, ada dua perikop pembacaan. Yesus diolok-olokkan, Yesus disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubahnya itu daripadanya dan mengenakan pula kain pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Yang akan membacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu,
saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam tuntunan kasih dan anugerah Tuhan, kita sebagai warga gereja masih Minahasa, di saat ini kita menghayati dan memasuki minggu sengsara yang ke-6. Di minggu sengsara yang ke-6 ini kita dituntun dengan tema mingguan tersalib di antara dua penyerang. Pilatus dia menyerahkan Yesus kepada ahli-ahli Taurat, imam-imam yang ada pada waktu itu, dan Yesus dibawa oleh serdadu-serdadu, dan melalui perikop ini kembali kita disegarkan, diingatkan tentang bagaimana penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, yang sesungguhnya ketika kita lebih dalam memahami tentang jalan Via Dolorosa, proses Yesus sampai dia disalibkan, begitu memang sangat kejam bagaimana tindakan-tindakan dari serdadu-serdadu ketika Yesus dia harus dicambuk, diolok-olok, dihujat sampai disalib. Hari-hari raya gerejawi akan diputar film tentang bagaimana Tuhan Yesus dia melalui jalan Via Dolorosa sampai dia mati dan bangkit jadi untuk menyelamatkan kita. Saudaraku, kita diingatkan ketika Yesus dia mengalami penderitaan kesakitan, memang dapat dikatakan tindakan-tindakan yang melebihi batas kemampuan, di mana jalan yang dilalui oleh Yesus Kristus ini menunjukkan juga kemanusiaannya. Dia sangat lelah, dia sangat menderita dan amat menderita. Dia memakai baju ungu yang sebenarnya ini menunjuk tentang kemuliaan, kejayaan, bahkan juga mahkota yang adalah menunjukkan kekuasaan. Tetapi apa yang mereka nampakkan ini mempertontonkan dengan tujuan agar Yesus memang dipermalukan, ditonton oleh banyak orang. Dia mengalami olok-olokan, dia dicambuk, dia dihujat. Dapat dikatakan perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang tidak manusiawi lagi. Rupanya pun dia tidak dikenal lagi, bahkan dia dikatakan sebagai pemberontak, sebagai penyamun, dan memang itu sangat terbukti. Yesus dia disalibkan di tengah-tengah kedua penyamun. Yesus dia di tengah-tengah yang lebih menunjuk bahwa dia lebih kejam perbuatan yang dia lakukan dari kedua penyamun yang tidak bersalah, dijadikan bersalah hanya untuk manusia yang berdosa, hanya untuk saya dan saudara.
Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, melalui perikop pembacaan ini, ketika firman ini ditujukan kepada saya dan saudara, kita merenung sejenak. Kita juga menyadari bahwa bagaimana kehidupan yang telah dialami dan dijalani oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah juga perjalanan kehidupan saya dan saudara. Tapi yang menjadi persoalan bagi setiap kita, apakah juga saya dan saudara dalam menjalani kehidupan ini kita selalu diingatkan tentang bagaimana sikap Tuhan Yesus ketika dia mengalami kehidupan, situasi dan kondisi yang tidak mengenakan, diperhadapkan dengan ketidakadilan, diolok, dicambuk, dihujat, tapi toh dia tetap diam dan dia hanya menjalani. Gereja yang didalamnya sebagai orang percaya yang telah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yang tidak bisa diukur dengan uang, materi dan segalanya. Bagaimana respon setiap kita? Apakah kita juga menjalani perjalanan kehidupan ini dalam ketaatan, bahkan pun dalam kesetiaan, dan tetap hidup di dalam kebenaran dan keadilan Tuhan? Nah, mari saudara-saudaraku, kita memeriksa kehidupan setiap kita. Terkadang dalam kehidupan ini kita sadari ada begitu banyak bentuk ketidakadilan yang diperhadapkan dalam kehidupan setiap kita. Mari kita menyadari kehidupan ini, bahwa terkadang sifat kemanusiaan itu masih menguasai, masih ada dalam kehidupan setiap kita. Apalagi juga ketika kita diperlakukan. Ini saudara-saudaraku, marilah kita jujur di hadapan Allah. Mari kita mengakui bahwa belum sepenuh kita merespon makna pengorbanan Kristus yang telah menyelamatkan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan, ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan, banyak kali membuat hati kita ini panas. Ketika juga kita mendengarkan perkataan-perkataan yang tertuju kepada setiap kita, terkadang kita tidak memiliki ketenangan, tidak ada kesabaran, tetapi hati kita ini panas. Bahkan ada cara-cara juga untuk kita melawan. Setiap kita telah menyadari, pun juga kita merasakan kasih Allah yang tetap selalu ada bagi saya dan saudara, tersalib di antara dua penyambung. Itu punya arti yang begitu besar, menyadarkan kehidupan setiap kita. Dia yang tidak bersalah menerima perlakuan yang keji, tapi dia jalani dalam ketaatan, dan tidak ada satu kata pun yang terucap untuk melawan. Ingat saudara-saudaraku, kita yang telah mengerti dan memahami, marilah juga kita mau belajar tetap setia, tetap percaya, dan tidak menapaki perjalanan
bahwa memang harus pikul salib. Itu adalah bagian hidup. Sebagaimana juga dalam pembacaan Zen, kita tetap sedia untuk pikul salib. Kita sedia untuk menderita karena Yesus. Oleh karena Yesus menderita untuk saya dan saudara, bahkan juga mahkota duri diubah mempersiapkan kita mahkota kekal. Ingat, belum seberapa penderitaan yang saya dan saudara alami, tetapi inilah juga menunjukkan keterbatasan kemanusiaan. Bukan suatu perbuatan yang baik padaku, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara sekalian.